Oke. Ini, oke yang ini ya. Oke. Baik, selamat siang, assalamualaikum. Kita mulai lagi ya. Yang tadi IP versi 4-nya beres, kita bisa nyambung satu sama lain. Yang versi 6-nya saya nggak tahu kenapa nggak bisa bereaksi. Jadi si servernya nggak bisa bereaksi keluar yang versi 6-nya. Tapi dia bisa ngeping ke router atasnya dari router. Kalau ke router lain dia nggak tahu. Padahal saya udah ngasih set defaultnya supaya nyambung, cuman nggak mau juga. Lagi bingung yang versi 6-nya kenapa. Oke. Cuman ini mencurigakannya next hope-nya .2.2 ini mengerikan. Ya udah sementara bingung dulu. Oke. Sekarang saya akan masuk ke materi ini karena kasih sedikit ya sebelum masuk materi hacking. Bentar, saya kasih lihat dulu materinya. Jadi harusnya ini saya akan masuk ke VoIP sama OpenBTS. Harusnya kita masuk ke besok materinya kayak gini ya, intro hacking segala macam. Jadi intro hacking segala macam persiapannya saya akan hajar sampai jam 5. Hari ini sampai jam 5 kan? Jam 6. Jam 10 siap. Jadi materi yang ini, intro hacking, persiapan hacking, footprinting, sniffing, sebagian akan saya hajar sampai jam 5 hari ini. Cuman ini ada satu materi yang belum, yaitu VoIP sama OpenBTS. Oke. Ini akan bentuknya cerita karena barangnya nggak ada. Cuman ini jadi penting banget karena sebagian besar teleponnya kita adalah VoIP hari ini. Oke. Termasuk seluler pakai VoIP di dalamnya. Kalau kita tahu tekniknya, sebetulnya kayak Astra bisa punya kode area sendiri. Konsep kode area yang ada di Republik Indonesia itu ikutnya ke Jakarta, nama kota ya, Jakarta atau operator, Telkomsel apa segala macam. Sebetulnya kalau yang namanya Kominfonya berpikir yang lebih maju lagi, sebetulnya Astra bisa punya kode area sendiri. Misal Astra kode areanya 911, nanti 9111 Astra Internasional, 9112 siapa anaknya, 9113 siapa lagi. Jadi bisa kayak gitu sebenarnya kode area. Kode area itu bisa kayak gitu. Jadi bisa 4 digit apa, tapi 911 langsung Astra semua. Jadi sebenarnya bisa kayak gitu. Sekarang cara bikin sentral teleponnya sendiri nggak susah. Untuk VoIP ada beberapa sentral telepon. Saya kasih lihat sedikit aja ya. Yang seru yang BTS seluler sendiri ini. Oke. Ono Center. Kalau bikin sentral telepon, salah satu yang paling gampang adalah Kamailio. Oke. Instalasinya nggak susah, Kamailio Soft Switch. Instalasinya ada di bawah sini, instalasi. Jadi instalasinya cuman, ini nggak penting, instalasinya cuman kayak gini doang. Dah. Jadi Kamailio, extra modus, segala macam di-install sekaligus masuk. Oke. Nanti cara ini siapin database segala macam. Nah nanti cara bikinnya nanti masing-masing user masukinnya ke ini nomornya, ini passwordnya, tidak pakai SIM card. Ini bisa diakses pakai handphone yang kita pegang. Bentar, handphone gue bisa kali ya, paling gampang. Kalau nggak mau mikir, bisa install aplikasi pakai Play Store. Kata kuncinya, tapi di handphone yang ada paket tanpa instalasi, sebetulnya di bagian buat dial sudah ada fitur buat register pakai, ini protokol yang dipakai adalah SIP, Session Initiation Protocol. Oke. Sebetulnya semua handphone Android yang kita pakai di bagian dialnya
ada menu untuk register ke sentral telepon SIP ini. Oke, ini bisa tarik SIP. Saya masuk Google Play ya. Nanti di sini mana software perangkat ya, aplikasi game mana sih? Kok cuma keluarnya segini? Harusnya banyak. Oh sorry, SIP client. Nah, udah mulai banyak. Salah satu yang saya familiar mana ya? Nah ini nih softphone. Kayak gini bisa kita, tapi ini gambarnya 0 ya. Ini kalau di download ke sini, komputer kita jadi klien buat telepon. Teknik yang sama bisa kita instalasi, cari aplikasi SIP client buat laptop, bisa masuk juga. Kalau boleh, sekarang masih pada pakai telepon yang di meja nggak sih? Masih beberapa. Itu telepon di meja pakai kabelnya RJ45 atau RJ11? Oh, ada yang 45, ada yang 11. Kalau yang 11 butuh alat buat konversi dari 45 ke 11. Nah, masalah kalau kedepannya semua akan banyak pakai ini. Yang jadi masalah, makhluk ini bisa disadap. Oke, jadi nanti masuknya ke sini, VoIP, sniffing, bisa pakai Wireshark, jangan khawatir, atau SIP atau Wireshark sniff, Wireshark sharp SIP sniff gitu ya, sniffer. Jadi ini Wireshark SIP. Nah ini pada dasarnya kita bisa nyadap SIP tadi di Wireshark. Ini contoh-contohnya. Ini SIP-nya, ntar saya gedein ya. Ini kita bisa requestnya segala macam, kita bisa lihat interaksinya. Soalnya semua interaksinya pakai teks biasa, terus kita bisa ngelihat sih sebenarnya siapa nelpon siapa. Yang gilanya adalah suaranya bisa kita ambil, dan suara tadi ya bisa direkam sih sebenarnya. Beres ya. Jadi telepon kita hati-hati kalau udah pakai VoIP di dalam kantor, bisa direkam kayak gini. Nah, yang seru lagi, ini beres ya perusahaan ini. Jadi itu harus hati-hati sedikit lah kayak ginian. Kalau artinya apa? Kalau kita udah tahu bisa direkam segala macam, kita harus bikin VLAN yang beda antara guest sama orang dalam, supaya nggak kecampur jaringan-jaringan yang bisa direkam ini. Nah, yang lebih seru dari cerita ini adalah masuk sini, Mono Center LED. Sekarang handphonenya pakai 2G, 3G, 4G, 5G. Enggak, operator yang Anda pakai 4G, 5G. 4G ya. Oke, kecepatan berapa? 100 mega. 100 mega. Oke. Pakai 4G bisa 100 mega ya. Oke. Kita eksperimen, kita sudah nyobain. Ini eksperimen, kita bikin sendiri 5G. Bisa bikin sendiri 5G. Ini catatannya bisa masuk ke onocenter.rid/wiki, masukin 5G, kita bisa ngelihat caranya. Cara berpikirnya kira-kira kayak gini. Saya liatin di arsitekturnya aja. Ini arsitekturnya, ada yang gambar nggak? Ini ada gambarnya. Oh sorry, ini gambarnya. Intinya dari telepon ini, di belakangnya 5G itu Camelio tadi. Jadi di belakangnya 5G teknologi SIP yang dipakai. Jadi 4G, 5G teknologi belakangnya adalah SIP, VoIP tadi. VoIP tadi bisa masuk ke telepon-telepon yang kita pakai di kantor. Dia bisa ngomong langsung sama jaringan 4G, 5G ini. Itu sebenarnya. Oke. Cuman dia dikasih alokasi nomor sama operator, saling alokasi nomor. Pemerintahnya tidak berkuasa, alokasi nomornya adanya di operator. Pemerintahnya nggak ngerti teknik soalnya. Jadi dan itu kebanyakan konsultan yang pegang. Nah,
Jadi itu mah udah urusan lain lah, itu urusan politik banget lah ya. Tapi intinya adalah ini ada sentral telepon, terus kita punya jaringan boleh make fiber, boleh make Ethernet masuk ke BTS. BTS tahu kan ya, yang dia di tower-tower itu ya. Oke. Jadi ini kalau mau 5G, sarannya dari core network itu sentral telepon, core networknya, sarannya dia pakai 10 Gbps. Jadi fiber tapi yang 10 gig. 10 gig masuk ke BTS. Kalau kita pakai fiber yang 1 gig atau ratusan mega, internetnya jadi lemot. Nah, yang jadi masalah sebagian besar operator sambungannya yang lemot-lemot itu. Nah, kalau mau bikin sendiri, ini kalau berani mati bikin sendiri, ini di bawah ini hardware yang dibutuhin apa aja diterangin di sini. Jangan khawatir, bukunya kalau udah selesai kita masukin ke penerbit. Kita bikin sentral teleponnya sendiri. Ini cara salah satu yang kita oprek banget adalah Open 5Gs. Kita bisa bikin sendiri. Kalau mau gampang pakai Docker ini. Oke, ini Docker. Bisa dilihat cara bikinnya nih ya. Jadi cara bikinnya, catatannya ada di sini nih. Cara bikinnya parah banget. Oke, udah. Udah. Kira-kira kecepatannya berapa? Ada yang bisa nebak? 1 giga. Enggak lah, 1 peta mah. Kebetulan kita potong bandwidth manajemen yang kita pasang 1 giga. Kecepatan yang kita dapat gara-gara bandwidth kita set di 1 giga maksimum. Kecepatan kita adalah bukan sulap, bukan sihir. Masuk ke bagian download, gue harus cari speed test ini dia. Maaf ya. Maaf. Kecepatannya segitu sih. Tapi ISP-nya mesti di atas ini ya? Sebetulnya intinya mah ini kecepatan dari handphone ke BTS. Nah, kesananya tergantung kita kuat narik berapa. Kebetulan kita kecepatannya 1 giga ke internetnya yang ini. Ini di bawahnya bukan operator loh, hati-hati. Bawahnya bukan operator. Jadi kita nyoba sendiri di Tangsel, bukan operator, kita pasang, nyalain. Ini bikin sendiri loh, banyak peralatannya bikin sendiri. Udah gitu dapat segitu, 800 Mbps. Gitu. Bisa ya? Kasih gambaran aja dari sisi harga ya. Itu BTS yang dipakai sama operator harganya sekitar 1-2 lah per BTS. Nih alat yang dipakai nih biar lu pada sakit hati biasa. Si Ono kan suka gitu. Ini hardware-nya bisa diterangin di sini sih sebenarnya hardware-nya. Ini ada hardware segala macam nih ya. Ini ada sebentar bawah dikit. Ini ada hardware yang dibutuhkan, antena segala macam ya. Jadi yang dibutuhin ada hardware. Inti logika berpikirnya sederhana banget. Tahu yang namanya sound card di komputer kan? Dia bisa konversi digit. Kan semua suara dalam komputer kan bukan sinusoid kan? Suara dalam komputer kan 101010 kan? Cuman 10 jadi sinus, jadi apa segala macam. Sebetulnya suara tuh sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Suara kan kayak gitu. Suara yang sinus cosinus kali bagi tambah kurang masuk ke sound card jadi 1010. Itu yang masuk dari luar. Kalau dari 1010 masuk ke sound card lagi keluar jadi sinus lagi kan. Nah, itu sound card. Sound card harganya berapa puluh ribu rupiah sekarang hari ini sound card. Nah, sekarang sudah ada kayak sound card buat radio. Jadi yang keluar sinyalnya radio. Oke, bukan sinyal suara nih. Nah, kuncinya ada di situ. Sound cardnya ada beberapa. Salah satu yang bagus yang kita pakai adalah ini. I210 ini termasuk yang bagus dan paling murah ya. Nih, ini harganya segini nih. Oke, harganya 14 jutaan ya. Oke, butuh komputer kan? Komputer harganya sekitar 4 juta ya. Komputer bukan komputer laptop yang bagus-bagus, nggak komputer biasa. Komputer biasa nggak perlu graphic card, 4 jutaan dapat kan? Dah. Terus butuh amplifier sekitar 15 jutaan. Berarti total 35 juta kan?
Oke, butuh antena harga 5 juta. Jadi sekitar 40 juta kan? 50 juta udah dapat bagus nih kan? Dah. BTS yang punya operator harganya berapa tadi? 1M 2M, kita 50 juta dapat. Gitu. Izinnya frekuensi. Nah, itu yang lagi diperjuangkan. Di LAN kan ada internet, ada intranet kan? Di frekuensi juga ada public, ada private sebetulnya. Jadi kalau kita lihat cek keluar negeri itu ada ada private 5G sebetulnya di luar negeri. Yang seru dari Astra, lu cek sama anak-anak IT di lantai berapa sih? IT 7, 8. Cek sama anak-anak IT-nya Astra. Setahu saya anak-anak ini punya alokasi frekuensi, punya izin frekuensi di 3,3 pakai WiMAX dan teman-temannya lah zaman dulu. Tapi nggak tahu diperpanjang apa enggak. Waktu WiMAX-nya dioperasiin, Astra pakai WiMAX di 3,3 loh. Soalnya gue gitu ngeliat dan gue dikasih tahu. Jadi sini punya sambungan kemana dari gedung ini loh, dari gedung ini kemana gitu 3,3. 3,3 itu frekuensi 5G yang private. Jadi kalau lu rada gila dikit, bisa dikit kayak gituan. Nah, kalau disambungin ke, ini gue lagi ngasih, ini Ono jadi kompor aja ya. Kan di Astra ada yang desa apa sih namanya? Desa apa sih? Bukan, yang desa Kampung Berseri. Asal kan ada Kampung Berseri. Bayangin kalau di Kampung Berseri itu dipasangin 5G. Keren. Itu aja sih. Gue bakal ketemu orang-orang itu kan, itu banyaknya orang-orang Markom ya yang megang ya. Markom. Jadi kalau orang IT ngomong sama orang Markom, ya kita punya kemampuan seperti ini, bisa seru ceritanya sih. Karena mereka butuh banget buat kayak gituan. Gitu. Kalau saya butuhnya buat bikin paper journal, buat naik pangkat. Kebutuhan bego beda malu. Ini beres ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gue akan pindah topik soalnya. Ini beres? Sederhana banget nih, pembatasnya sederhana banget. Udah? Aman? Pindah kita topik ke sini ya. Ini nggak ada pertanyaan? Aman? Oke. Kalau aman, kita pindah ke sini. Oke. Pindah ke sini ya. Kita punya waktu sejam. Yang parah-parah aja ya. Sniffing udah lihat tadi ya. Sniffing udah lihat. Sekalian saya akan ngasih topik yang buat bantu ngerjain PR. Sebenarnya kan ada tugas nih. Satu tugasnya misalnya harus bikin laporan segala macam ya. Oke. Nah, itu bisa dilakukan sama sniffing dan sebagainya. Oke. Untuk persiapan hacking yang paling sederhana adalah, ini buat persiapan dulu ya. Ini cerita yang sederhana dulu. Persiapan hacking kira-kira paling enak kalau punya server buat dikorbanin sama Kali Linux. Kira-kira kayak gitu. Server yang dikorbaninya adalah bisa metasploitable. Cuman itu mungkin kalau di copy, di hard disk yang di copy itu ada folder namanya OVA. Oke. Ada folder OVA itu buat latihan sih sebenarnya, tapi nggak mungkin dikerjain sekarang. Kalau kita lihat di sini, Oke. Nih. Ini saya banyak latihannya dari ini paling gampang, full NHub. Full NHub. Oke, full NHub tuh vulnerability hub. Oke, bisa dicari di sini. Full NHub. Ini vulnerable by design. Jadi di dalam fullnhub.com ini banyak sekali file-file ISO, ada file OVA apa segala macam dari server-server yang memang dirancang buat diserang. Dan seringkali ini dipakai buat latihan perang, buat latihan-latihan kita latihan. Cuman yang saya lakukan di sini adalah saya ngambil
berapa server full end-up-nya ditaruh di hard disk itu di folder OVA, terus saya kerjain serangannya, terus saya catat serangannya. Jadi intinya itu ada filenya, di sini ada contekannya. Kan kalau belajar nggak nyontek susah ya. Udah tau lah kelakuan mahasiswa gue nggak beda jauh kayak gitu juga sama. Jadi saya udah siapin. Jadi ini misalnya ada QR ini, ada walkthrough bahasa Indonesianya nyontek. Ini langkah yang dikerjain kayak gini nih. Ini saya kerjain beneran. Jadi gue download, gue install, dikerjain. Prosesnya seperti ini. Ujungnya adalah, ini ujungnya banget, ujung banget adalah, ini masih gagal nih. Ini gagal nih. Ini masih gagal. Ini contoh yang nggak berhasil sampai habis banget. Ini stapler, coba lihat. Ujungnya biasanya keluar. Nah ini dia. Ini berhasil, dapat flagnya. Oke, ujungnya kayak gini. Tapi prosesnya panjang. Emang enak tuh dari sebelah sini nih kerjainnya satu-satu. Jadi proses hacking nggak gampang juga sih. Ini prosesnya gini. Ini saya sambil ngelihat saya ceritain ya. Nanti kita akan coba beneran. Oke. Jadi pertama yang sering dilakukan waktu kita hacking, kita akan ngecek jaringan lu seperti apa sih. Jadi kita masuk ke sini, udah gitu dikasih wifi free misalnya, atau kita jebolin wifi-nya, terus kita cek IP-nya siapa aja, mana yang hidup, komputernya mana aja yang hidup. Ini saya cek, yang hidup siapa aja, net discover, cek. Ini kalau mau tahu, ini beneran, ini bukan bohongan. Ini adalah kondisi jaringan di rumahnya Ono. Parah, enggak, ya gue jalanin si staplernya jalanin di VirtualBox. Cuman buat latihan kan gue nyala pakai Kali Linux nih, oke. Cuman nggak pakai Mikrotik ya, Mikrotik nggak dipakai. Jadi Kali Linux masukin ke Kali Linux masukin ke cloud, Mikrotik langsung masuk ke cloud. Jadi semua masuk ke cloud rumah ya, oke. Jadi semua pasang switch aja di sini ya. Nih sorry, sini. Wah, udah jaringannya udah lain. Tadi ada cloud ya, atau saya kasih gambar cloudnya dulu lah, biar kelihatan sedikit kondisi jaringannya seperti apa. Nih, jadi saya punya cloud di rumah, terus nih server masukin ke cloud, terus Kali Linux masukin ke cloud yang sama. Terus si Kali Linux nge-scan jaringannya. Tapi pakai GNS3 sih, ya. Nah, terus dia dapat ini, gitu ya. Ini kelihatan komputernya banyak banget ya. Kalau ini jujur, ini adalah perpustakaannya Ono nih, perpustakaannya Ono yang ini nih, perpustakaan Ono. Ini dia punya IP tambahan lagi ke sini. Soalnya kebetulan itu si Buffalo itu NAS, dan dia punya 2 LAN card. Kemudian saya binding jadi satu, jadi kecepatannya jadi tinggi banget. Oke, dia 2 LAN card, saya jadiin satu di Buffalo. OS-nya udah bukan yang asli, bukan Buffalo asli OS-nya, udah diformat jadi Ubuntu. Jadi NAS-nya gue format jadi Ubuntu, lebih kenceng lagi gitu. Cuman kalau cari komputer biasa kan, ini kan makanya Atom. Jadi kalau dinyalain 24 jam, listriknya kecil masih. Bini gue kagak ngamuk-ngamuk, itu sih intinya, itu doang sih. Udah. Terus udah gitu, targetnya yang ini. Kalau yang lain kan familiar semua, ada CTE, Belkin, TP-Link, Buffalo, Belkin. Ada satu yang kagak familiar, makhluk ini satu nih. Ini targetnya langsung ketahuan, ini makhluk target gue. Oke, beres. Jadi itu adalah OVA-nya, udah. Terus kita lakukan port scan. Jangan khawatir, kalau kita melakukan port scan seperti ini, kalau sampai ketangkep urusannya denda 600 juta sih. Ada di undang-undang ITE, informasi transaksi ada tertulis. Jadi lu nyeken kena ketahuan 600 juta atau penjara 6 tahun kalau ketahuan. Contoh prakteknya kira-kira kayak gini lah, kira kayak gini. Gue kasih lihat contoh prakteknya.
masuk ke shell dulu ya, dari shell. Oke, kayak gini nih, nmap. Nih ya. Oh, belum gue install. Sudo apt install nmap. Pernah nyeken gak sih pada? Pernah kan? Pernah. Berapa orang yang belum pernah nyeken sama sekali? Oh, semua udah pernah nyeken. Sudah pernah nyeken situs seperti presidenri.go.id. Coba dong anak istriwan. Nah, ini kita beruntung, ISP kita adalah intranet service provider. Jadi kita aman karena kita IP private kan, di belakangnya Telkomsel. Gue pakai Telkomsel, belakangnya Telkomsel. Aman gue. Makanya gue bisa nyeken. Jadi tekniknya kayak gini nih, sudo nmap -h dulu ya. Kita bisa lihat kan perintah-perintahnya dia. Ya udah, sudo nmap -v -a presidenri.go.id. Udah gitu doang. Enter. Udah. Nah, kita bisa lihat di Presiden RI ada port apa aja, terus nanti OS-nya apa, sudah operasional berapa lama. Udah beres, dapet nih. Undang-undang itu gimana Pak? Hah? Di sini. Kalau undang-undang di sini itu misalkan dari kantor kepresidenan minta IP private ini kepada ISP, punya siapa gitu. Iya, harus gitu. Wajib dikasih sama ISP-nya. Harusnya ISP harus ngasih. Tapi berhubung ISP-nya lu, bayangin lu, Telkomsel kan usernya jutaan ya. Iya. Dan nyekennya kan geblek kayak gini nih. Nih parah ya. Nih, gue nanya lu. Ini banyak banget port yang kebuka ya. Ini sekalian pembelajaran lah. Hah? Apa? Kalau Telkomsel ngeblok Pak. Ngeblok. Ya. Oh, ngeblok pakai ini. Jadi hasilnya false positif kalau kita impact. Masih Ya. kebuka semua. Masih kebuka semua ya. Ini ada masukan. Jadi lu ganti, jangan pakai Telkomsel, pakai yang lain. Tapi dia si Telkomselnya ngeblokir soalnya, gitu ya. Tapi intinya mah kalau kita pakai provider lain bisa keluar lebih seru gitu. Tapi kalau misalnya dia beneran keluarnya seperti ini kalau ini kelihatan dia rada ngacoin si Telkomselnya. Cuman kalau keluarnya beneran kayak gini dengan provider yang lain, keluarnya portnya banyak banget, itu kemungkinan juga karena ada honeypot segala macam. Jadi honeypot kayak aplikasi supaya ada port banyak yang dibuka. Udah gitu kita ngelihat kayaknya oh ini menarik banget, gampang diserangnya, kita bisa nyerang, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ini mah gara-gara Telkomselnya sih. Beres ya. Ini contohnya sih. Cuman karena saya ada di belakang carrier grade NAT, jadi gue rada geblek aja, pura-pura goblok aja udah. Ya. Kalau si yang punya ini tahunya dia sedang ada orang nmap regulasi itu. Oh, oke. Pertanyaan bagus. Ini udah ke security-nya ya. Kita dari sini nyerang. Sana bisa deteksi nggak serangan tadi? Bisa. Jawaban singkatnya bisa pakai intrusion detection system, IDS. Kalau aktif kan bisa, kalau pasif kan. Kalau pasif nggak bisa. Kalau aktif, kalimat aktif sama pasif gini. Kalau aktif kita yang ngelempar paket ke sana buat nyeken. Jadi ini kan gue ngelempar paket ke sana ya buat nyeken. Jadi dia deteksi, oh ada paket yang masuk dari Ono. Tapi kalau Ono nyekennya pasif, Ono diem aja, saya monitoring paket yang lewat. Itu pasif kan? Ya dia nggak bisa apa-apa, dia nggak tahu. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Jadi itu makanya IDS namanya Snort. Mudah-mudahan besok sore lah bisa kita demoin cara kerja Snort segala macam. Cuma nanti kita punya masalah besar karena si intrusion detection system cara kerjanya adalah dia monitoring, dia nyada paket. Jadi IDS nyada paket. Terus dia akan ngelihat, oh ini paket dari IP ini ke IP ini, port ini ke port ini bawa muatan seperti ini. Terus itu dibandingkan ke tabelnya dia. Kalau muatannya seperti ini itu artinya apa? Gitu ya. Itu bisa dilakukan kalau paketnya tadi plain text.
Kalau udah kayak gini kan enakan ngomongin karena sebelumnya diajarin plain text segala macam. Kalau paketnya plain text gampang ngelihatnya. Bayangin kalau paketnya dienkripsi, mampus loh. Jadi kita punya masalah dengan IDS hari ini. Kalau paketnya dienkripsi, masalah paling besarnya adalah 99% paket yang lewat di internet sekarang HTTPS kan. Jarang sekali ada paket yang bukan HTTPS lewat, karena semuanya hampir HTTPS semua. Jadi IDS sekarang hampir susah sekali buat deteksi serangan. Supaya bisa deteksi serangan, IDS-nya harus dipasang di server tempat aplikasi itu berada. Jadi misalnya kita punya aplikasi nih, misalnya aplikasi apa astra.co.id, apa satuindonesia.astra.go, segala macam ya. IDS-nya harus dipasang di dalam server itu supaya paketnya udah masuk ke dalam server, enkripsinya dibuka, dia berusaha akses ke dalam aplikasinya dengan kondisi traffic udah kebuka kan, IDS-nya bisa jalan. Kalau lebih enggak, dia masih intrusion detection, dia masih network. Kalau yang host itu kalau ada file yang dirubah di lokal server itu udah host IDS. Jadi intrusion bisa dari network, bisa host. Kalau masih network, belum masuk ke dalam mesin, belum ngobok-ngobok file, itu masih network IDS yang dipakai. Tapi kalau dia udah berhasil masuk dan dia ngobok file, itu host IDS. Ceritanya lain lagi, teknik pertahanannya lain lagi. Host IDS itu diperluin buat ngelawan ini juga sih, kayak ransomware kita perlu host IDS memang. Karena ransomware tidak kedeteksi sama network IDS. Hati-hati loh, ransomware itu nggak kedeteksi. Kenapa nggak kedeteksi? Karena ransomware itu encrypt. Jadi waktu Anda jadi auditor, ya harus ngecek. Lu ada IDS, oke, IDS-nya kayak gimana? Bisa nggak? Caranya ini kalau mau gila tuh, pakai run simulatornya punya Cyber Army itu, lemparin ransomware yang terenkripsi. Bisa nggak kedeteksi sama host IDS? Nggak bisa. Soalnya itu udah encrypted. Network. Nggak bisa kan? Encrypted. Dia masuk kan? Dia akan merubah file di sistem operasi. Tapi biasanya host IDS dipasangnya di server doang. Dia tidak dipasang di klien. Ya serba salah udah. Dia masuk ke klien, hajar di klien, kliennya jebol kan. Klien bisa akses ke dalam server nih. Misalnya lewat file sharing, apa kan klien masuk ke server, bubar di sebelah sana. Seru ceritanya. Yang nangis lulu juga sih, gue sih kagak. Oke, udah mulai kebayang ya. Tapi kok kalau misalnya di host servernya di install IDS ini, berarti loadnya tambah, ada kerjaan? Iya, tapi nggak gede sih, kecil. Cuma capture log aja gitu. Iya capture log, tapi nggak gede banget, dia nggak akan ngambil resource gede banget sih. Biasanya kalau host IDS kita cron. Tiap berapa menit atau tiap berapa menit sekali kita ngecek. Jadi kalau host kayak gitu. Kalau network itu memang agak ngeloadnya kayak gini kira-kira. Dia kan nyadap paket yang masuk disadap. Kemudian dia akan membandingkan dengan tabel yang dia punya. Supaya loadnya nggak, kan ini banyak banget fitur yang bisa kita, misalnya deteksi virus, deteksi SQL injection, deteksi cross-site scripting, itu ada scriptnya semua. Kalau kita aktifin semua, konsekuensinya gini, ini ada satu paket, di-compare sama daftar, berapa banyak daftar yang mau kita compare, semakin banyak daftar yang harus di-compare, tiap paket yang lewat, makin lama. Jadi akhirnya kepaksa kita optimasi juga, gue cuma compare segini aja dah, sisanya pakai doa, moga-moga nggak ada yang nyerang di sebelah sini gitu, udah gitu. Jadi akhirnya kita sebagai, kalau yang implementasi, kita harus optimasi sama kemampuan prosesor sih, akhirnya emang bener. Ya nasib dulu lah, pakai doa. Parah ya, kalau udah tahu kondisi realnya seru ceritanya. Ini kalau mau tanya boleh loh. Kita ini lanjutin ya. Jadi kita akan nyeken port. Oke, ini hasilnya kayak gini. Ini hasil port dari si stapler itu. Dia jalanin beberapa. Kalau yang tadi banyak banget tuh ya. Banyak. Kalau ini port beneran yang nyala. Kalau Anda udah biasa, ini port web, ini DNS,
ini SSH, ini telnet, ini file sharing, ini SQL, bisa kelihatan. Udah gitu dia kalau ini kan scan-nya min A nih ya, min A. Tadi saya scan min A loh. Oke. Jadi dia bisa sampai kayak gini nih. Ngelihat ini software yang dipakai apa, VS FTP versi berapa, sistem operasinya kelihatan semua. Udah gitu di sini statusnya seperti apa, dia ada anonymous segala macam kelihatan. Kalau ini FTP-nya kebuka, ini SSH-nya kayak gimana, key-nya kayak gimana. Terus ini ada 53 DNS, pakai softwarenya apa, DNS Mask 2.75. Kalau dia DNS biasa pakai bin biasanya. Oke. Terus di sini port 80 HTTP, support apa aja, fingerprintnya kayak gimana, mulai kelihatan semua. Terus MySQL yang dipakai apa, versi apa, kelihatan di sini. Terus boleh apa aja, mulai kelihatan. Ini dia akan evaluasi semua sampai habis, dievaluasi. Terus ini kita ngecek lagi di sini, FTP-nya gue jebolin bisa kagak. Nah, terus dia ini dia kasih kayak clue gitu. Oke, clue. Nah, ini kalau kita lagi hacking kayak gitu, kita nyari-nyari clue ya. Oke, mulai dapat, kita LS, oke, permission deny segala macam. Ini dihajar. Udah gitu dapetin satu file namanya node. Kita buka node-nya. Ini filenya diambil, get node, cut node, terus dia kasih kode lagi. Ini kalau jadi hacking kayak gitu-gitu tuh. Hacking modelnya kayak gitu. Kalau hacking ini kayak CTF sih, capture the flag. Udah gitu kita coba masuk ke sini, root. Oke. Di sini ada nama Eli nih, ada nama John. Jadi tolong yang nama-nama itu dilihat. Ada dua nama, ada Eli, ada John. Kemungkinan besar itu ada kaitan sama username. Dah, kita jebolin kayak gini. Coba masuk. Terus ada nama lagi Bari, dapat. Oke. Mulai. Terus kita cek lagi file sharing. File sharing kan Widow punya file sharing. Kita hajar pakai kayak gini, SMB client, IP-nya berapa. Ini kalau ini paling enak kalau ngerjain ini di kantor. Hajar. Ini gue ngomong jujur terus terang, ini kejadian beneran sih. Saya lagi ngasih workshop seperti ini. Oke. Disebut nggak ya nama instansinya? TVRI. Keren ya. Oke, kayak gini, file sharing. Kelihatan dong, semua komputer yang kebuka file sharingnya kan. Masuk terus kebuka file sharingnya. Bayangin TVRI. Kalau mereka file sharing apa? Video kan? TVRI, file sharing video. Lagi kasih ginian. Wih, ini komputernya punya redaksi video. Masuk, gambarnya keren-keren, Alhamdulillah. Buat kaum laki-laki ya Bu, maaf ya. Masih 3GP lagi. Hah? Masih 3GP ya? Kasian banget loh, TVRI gitu loh, lebih keren daripada itu. Daripada nongkrong di Merdeka Barat. Nah ini mulai hajar kayak gini lagi, terus mulai kelihatan nih, ada file kayak ginian, terus CD. Jadi hacker tuh harus ini loh, harus apa sih namanya? Harus rada apa ya, telaten lah, kreatif. Harus sering latihan supaya kita tahu kalau abis gini enaknya ngapain loh, abis ini. Dan kita harus banyak latihan di banyak target. Targetnya cari dari fullandhub.com. Itu yang ada di hard disk cuman ada 3 target kalau nggak salah. Stapler salah satunya. Jadi ada nggak banyak target-targetnya. Oke. Terus, nah ini ada lagi dia dapat ada tulisan kayak gini, Cathy lagi. Oke. Terus pakai Nikto. Nah ini tolong dikerjain nih. Oke. Nikto ini dikerjain bisa dipakai buat tugas. Ini tugas lu tuh ntar. Jadi nanti waktu bikin tugas, kalau Nikto buat ngevaluasi sasaran ya. Oh enggak, dia vulnerability analysis.
Dia lebih menganalisa kelemahan server yang lagi kita evaluasi. Jadi enaknya kalau pakai Nikto, dia langsung ngasih tahu targetnya IP sekian, kelemahannya apa aja sih. Nah, ini tinggal copy paste jadi laporan. Oke, ingetin ya, software Nikto. Ada Nikto, ada DIRB. DIRB itu Directory Buster. Buster itu naon sih bahasa Indonesianya? Jebolin lah ya. Bus kan jebol ya. Jadi kalau di web server kan ada banyak folder-folder directory. Kita hajar tuh, ada DIRB, kita hajar directory-nya, nanti keluar direktur yang bolong apa aja kelihatan. Nah, itu bisa dimasukin dalam laporan, dan itu dimasukin dalam laporan ke yang ngasih tugas ke kita, gitu ya. Jadi ini buat tugas-tugas itu juga, jangan khawatir. Tolong dimasukin di kepala. Oh, oke, ada Nikto, ada DIRB, nanti tinggal copy paste dari hasil bisa keluar. Kalau mau lebih pintar lagi, kalau mau agak pintar, lebih pintar lagi, gini caranya. Ini ada gini kan? Nih. The process header is not defined. This header ini ya, dari satu aja ya. Nih gini ya. Nih kan copy aja. Terus lu masukin ke ChatGPT. Solusinya apa? Gitu kan? Jadi selain kita dapat jebolnya di mana, kita sebagai auditor bisa ngasih solusi dong. Solusinya apa? Solusinya ChatGPT dulu lah. Kalau ilmu belum tinggi pakai ChatGPT kan lumayan cepat jadi dapatnya. Kayaknya kita profesional. Habis gimana? Ini kan teknik menaikkan kualitas dengan cara cepat gitu kan, instan. Jadi lu masuk ke sini nih ChatGPT. Oke, masuk sini ya. Oke. Mana cepetan dong. Oke, udah masuk. Nah, sekarang gua ambil nih. Mana tadi? Nih ya. Sorry, mana? Ini. Nih ya. Sorry, kalau lagi ngasih laporan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau lagi ngasih laporan, kalau ada laporan kerjaan, bahasa Indonesia. Oke, jadi gue nggak bisa ujung ini aja ya. Ya gini aja, lu masuk ke sini ya. Saran atau solusi jika paste, gitu kan? Tidak di set, gitu ya. Udah enter, dapat solusinya. Nah, aktifkan ini, kayaknya gimana gitu kan? Oke, bagus. Enggak, soalnya Anda sebagai auditor harus bisa deteksi ke masalah dan harus bisa kasih solusi juga. Nggak bisa cuma deteksi, lu goblok gitu, nggak bisa. Harus ngasih solusi juga kan? Nah, ini contoh solusinya kayak gitu. Tapi bayangin, cuman waktu solusi ini, konsekuensi ini banyak istilah-istilah mungkin yang agak awam sedikit ya. Misalnya, aktifkan WAF itu apa, harus tahu loh. Jadi harus banyak belajar akhirnya. WAF itu apa, ini apa. Jadi walaupun pakai ChatGPT, tetap harus ngerti sebenarnya. Sanitasi dan validasi. Tapi jujur sih, kalau yang level kayak cuman ini, ChatGPT-nya lumayan. Saya pernah bikin ChatGPT yang ngaco banget. Misalnya gini ngaconya. Saya kan bikin paper jurnal dong. Oke, keren. Dan itu saya butuh referensi. Minta sama ChatGPT kan, tolong kasih referensi untuk ini. Dia kasih referensi dengan format jurnalnya. Gue validasi, ngaco semua, kagak ada itu referensi di internet. Jadi ini bisa ngaco. Tapi kalau yang ini, yang kayak gini-ginian, rada lumayan sih. Tapi tetap perlu dicek sih, buat mastiin bahwa dia nggak tolol banget, supaya kita nggak terlalu kelihatan tolol. Itu ya. Oke, siap. Jadi ingat, waktu bikin laporan, Anda harus ngevaluasi, harus nemuin, punya temuan, harus ngasih solusi. Nggak bisa cuma temuan doang, harus temuan dan solusi soalnya. Kalau temuan doang, namanya hacker. Kalau solusi, namanya auditor. Naik kelas dikit.
Habis ini pada stres. Gue paling demen lah. Oke, lanjut. Sini ya, lanjut ya. Mana sih? Ini udah beres ya. Jadi nih, ya kita sambil baca-baca. Nih kayak gini nih. Nah ini bisa jadi solusi lagi. Ini bisa dari solusi. Yang ada kata-kata not present, not set itu bisa. Kita bisa ngasih solusi. Kalau yang ini uncommon default, ini udah dia ngasih solusi sih. Something doesn't look right here, kayak gitu. Ada entry ini udah ada solusinya juga sih. Jadi gitu ya. Oke. Nah, udah gitu mulai kita akses ke webnya. Oke. Kita coba ini, akan keluar ini. Nah, ini udah mulai kacau. Terus, nah ini WP scan, ini masalah gede nih sebenarnya. WP tahu? WP? WordPress. WordPress enak, lu install jadi beres, websitenya langsung beres. Cuman kalau nggak hati-hati, WordPress bisa bolongnya lumayan parah kalau nggak hati-hati. Tapi kalau kita cukup oke, ya WordPress aman-aman aja sih. Nah ini dipakai banget buat evaluasi kalau kita pakai WordPress. Ini jujur, ngomong jujur terus terang dulu aja. Ada teman saya sih, ini orang Gelo, termasuk orang Gelo di Republik inilah. Saya kasih lihat lah, namanya ini dia, Andri Johandri. Ini geblek nih orang satu, parah. Ini makhluknya. Dia tidak pakai PHP bikin web. Jadi salah satu kunci web yang aman, jangan pakai PHP. Anti mainstream banget. Kenapa kalau pakai PHP gampang diserang? Karena semua orang pakai PHP, semua orang pakai framework, sama semua. Hacker, ini mindsetnya hacker ya. Orang yang nyerang hacker yang akan melakukan serangan, dia akan belajar teknik yang akan bisa dipakai di banyak sasaran. Kalau ada orang pakai PHP, kan cuma satu orang. Ngapain gue belajar nyerang PHP? Python, dia pakainya Python. Dia pakai Python. Kalau gue belajar nyerang website Python, ngapain gue belajar? Website cuma dibikin sama si Andri Johandri. Yang lain PHP, gue serang PHP aja. Makanya website lain jebol semua. Ini kejadian serunya adalah gini. Dia bikin website Python ini buat Kemhan. Seru kan kalau Kemhan kan banyak yang nyerang. Bener, dihajar. Yang lain PHP. Yang lain hancur semua kecuali yang dia punya nggak hancur. Soalnya hackernya bingung, ini apa gitu, nggak bisa hancur. Jadi ini juga mungkin juga masukan juga buat nanti ngomong ke developer segala macam. Cara berpikirnya sederhana. Orang nyerang pasti titik paling remah. Orang nyerang akan titik yang paling banyak dipakai orang. Misalnya virus akan nyerang ke Windows atau ke Linux? Windows. Karena Windows banyak yang pakai. Kalau bikin satu aplikasi virus buat Windows, untungnya gede banget, banyak yang hancur kan. Kalau dia bikin satu aplikasi virus buat Linux doang, yang rusak cuma komputer orang di ruang ini, yang lain kagak, selamat lu pada kan. Tapi kan effortnya sama. Bikin virus buat Windows sama Linux, effortnya sama, 2 bulan misalnya. Tapi yang jebol cuma satu, mendingan 2 bulan gua jebolin 25 orang di sini kan, lebih beken gua. Jadi kira-kira cara berpikirnya gitu ya. Nah, yang akan diserang juga tadi adalah orang usernya. Nah ini si Andri pakai Python, makanya selamat dia kemarin. Itu kejadian jebol beneran di Kemhan. Padahal Kemhan jebol, tapi yang dia selamat. Oke, ini terusin lagi. Oke, ini WP scan, dia nyecan, terus kelihatan ininya, bolong-bolongnya semua. Nah ini kayak gini bisa dimasukin ke dalam laporan. Oke, jadi laporan bisa masukin kayak gini sih. Cuman nanti kalau dibikin laporan, Anda harus misahin antar ini bisa dimasukin ke lampiran ya. Tolong kalau bikin laporan, tolong diingat pembaca lu biasanya pimpinan yang ngambil keputusan. Jadi ini jangan dikasih ke pimpinan lu bakal mecat. Jadi tolong bikinnya ini ya. Bikin kayak summary, poin-poin yang gedenya aja, poin yang besar yang paling masalah aja, yang detail-detail kayak gini dikasih lampiran aja, gitu ya.
Jadi dibikin ada versi pimpinan, ada versi admin. Karena pimpinan butuh taunya yang gede aja. Intinya pimpinan pengen taunya sederhana banget sih. Kondisi gue gimana? Merah, kuning, hijau, itu doang sih sebenarnya. Merahnya berapa merah, berapa hijau, berapa kuning. Udah, Paul. Gue nggak mau tahu detailnya seperti apa. Cuma dia pengen tahu kondisinya merah, kuning, hijau. Oke. Ini kejadian. Kenapa saya sampai kayak gini? Ini kejadian. Bentar. Di harddisk kalau nggak salah ada di file OVA, folder OVA itu ada SOC juga sih. Ada Wazoo. Kalau nggak salah ya. Di harddisk itu ada Wazoo kalau nggak salah. Saya kasih lihat aja bentuknya Wazoo kayak gini kalau dioperasiin. Ada nggak Wazoo? Di OVA? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Di OVA nggak ada. Berarti nggak gue copyin. Apa? Ya udah. Tapi nanti Wazoo kira-kira bentuknya kayak gini. Bentuknya kayak gini. Iyalah, nih dia. Oh ini dia. Ini dia. Ini kayak gini. Pimpinan butuh tahu yang dashboard ini doang sih sebenarnya. Seberapa merah kondisi dia, seberapa hijau kondisi dia. Dia maunya nggak ada merahnya sih. Nggak ada pimpinan yang mau merah. Gitu ya. Ini kan udah kritikal. Jadi dia intinya gini, nggak boleh ada yang sampai kritikal, yang kritis nggak boleh ada. Merah kalau bisa 0, gitu ya. Dan ini kriteria kritikal segala macam nanti kita masuknya di IDS, kita bisa definisiin yang kritikal apa. Biasanya yang namanya kritikal adalah kalau orang berusaha masuk ke username password, itu kritikal. Oke. Ini bentuknya seperti ini. Kita ngasih lihat kayak ginian ke pimpinan. Kemarin saya di Mabes. Teman-teman masang IDS. Teman-teman pada masang IDS. Udah gitu saya masuk ke SOC, Security Operation Center Mabes TNI. Anak-anak kan kreatif kalau bikin aplikasi ya. Asli, Republik Indonesia anaknya kreatif. Bikin aplikasi, kan kita tahu source IP sama destination IP tahu nih ya. Kita bisa deteksi dari IDS source sama destination ya. Oke. Udah gitu kita tahu yang namanya geo IP. Jadi kita tahu lokasi source-nya dari mana, lokasi destination tahu dari mana kan? Nah, kita punya informasi itu. Terus berpikir supaya pimpinan kebayang source-nya dari mana, destination kemana, dimasukin ke dalam peta dong. Ada source ini nyerang ke destination ini dari peta dunia. Karena kalau kita internet kan bukan peta RT RW, petanya dunia, dari Amerika ke Indonesia, dari Eropa ke Indonesia, dari mana ke Indonesia, gitu kan. Serangannya kayak gitu, dunia kan. Dia gambar lah peta dunia, udah itu gambarnya pakai ini, pakai kayak rudal, puing gitu kan, jebret. Lu bayangin ngelihat rudal kayak gitu di TNI. Itu jenderal sebelah dia di depan dong. Tadi waktu datang ke dalam ruangan, wah Pono kita punya SO kayak gini nih, keren. Pas ngeliat gitu jenderalnya langsung mingkem diem, langsung nanya ke gue, Pono ini apa ya? Dia tahu itu udah dikirim barang. Udah gitu anak-anak kan gameplay kalau bikin aplikasi, udah keluar rudal kayak gitu, udah gitu ditulis di sini source IP address 192 apa gitu ya, destination payload apa gitu ya, critical apa, kata-kata semua. Tetap aja dia kagak ngerti baca gituan kan, udah rudal di sini kagak ngerti, ini bahasa planet mana gitu nggak ngerti. Langsung gue nyolek tuh anak-anak, gila lu ya, pada bikin aplikasi ini jenderal kagak ngerti, kasih warna kek biar gampang, akhirnya dirubah jadi warna. Ngerti dia, merah, kiri, hijau. Ngerti, lampu lalu lintas ngerti dia. Cuman lu sebagai auditor ngelihatnya kayak gitu sih sebenarnya. Bagaimana kita mempresentasikan kejadian ke pimpinan. Lu nggak bisa pakai kata-kata sih sebenarnya, karena pimpinan di atas itu nggak se-technical kita, nggak se-technical anak-anak IT banget. Jadi kita harus cuman merah kuning hijau, serangannya dari mana, kebanyakan serangan kayak gimana, terus misalnya yang diserang apa, apakah yang diserang customer atau apa, dari persiapan. Jadi harus tugas Anda adalah menerjemahkan masalah teknis ke bahasa manusia. Analogi. Iya, harus kayak gitu banget. Asli.
Jangan coba-coba ngasih bahasa teknik ke pimpinan, dipecat loh. Terus ya, oke. Ini gue kasih ini supaya nanti kalau kerja, lu harus ingat bahwa yang lu hadapin manusia sebelah sana, gitu ya. Ingat, asli. Gue pusing ngadepinnya soalnya akhirnya saya seringkali harus jadi interface, jadi penterjemah antara mesin sama manusia. Oke, lanjut. Ini beres ya. Sekarang saya punya waktu, anjir, 20 menit lagi. Oke, kita ini aja ya. Kita kasih lihat beberapa aja ya. Oke, ini kasih lihat beberapa. Ini servernya. Mana sih? Kali Linux gua? Ini ya. Oh, ini dia Kali Linux. Kali. Saya akan ngehajar server itu dari layar. Coba ping dulu. Servernya adalah 192.168.100. Ping ya. Udah. Oke. Ini kalau di sini application, di sini ada information gathering, di sini ada beberapa nih. Oke, ada beberapa. Kita bisa klik di sini. Ini ada banyak lagi yang buat dipakai information gathering. Ada DNS analysis, ada IDS IPS identification. Kita bisa ngecek apakah di sana ada IDS atau IPS. Ini terus terang dulu ya. Anda sebagai auditor yang Anda lakukan adalah menyerang sasaran. Audit itu nyerang, penetrasi ke sasaran, hati-hati, beneran nyerang itu. Oke. Terus di sini ada live host identification, di sini ada network port scanner, di sini ada OSINT. OSINT adalah open source intelligence. Jadi kita nyari informasi open source yang ada di luar, kita ambil buat data, kita bisa analisa router, kita bisa analisa file sharing, kita bisa analisa mail, bisa SNMP buat analisa router dan sebagainya, terus SSL. Oke. Biasanya sebagai auditor kita bisa pakai information gathering sama vulnerability analysis, dua ini. Vulnerability ada beberapa ya, ada web analysis sama database assessment. Ini semua yang dipakai yang di sini buat analisa. Oke. Saya langsung loncat aja. Misalnya, coba gue cek dulu, DIRB ada nggak? Ini ada DIRB buat deteksi directory di tempat sasaran. Oke. Ini semua aplikasi-aplikasi ini kalau mau tahu cara pakai paling gampangnya bisa masuk ke Google. Udah gitu tulis Kali Linux DIRB, kira-kira kayak gini. Nih. Nanti dia ngasih tahu cara makainya segala macam, ini fungsinya buat apa, terus nanti dia akan ngeluarin apa. Ini bisa kelihatan di sini. Oke, DIRB. Oke, sekarang kita akan praktekin langsung ya. Mana sih tadi Kali Linux gua? Ini ya. Oke. Kalau udah ngelihat kayak ginian, ini teknik belajar sih. Soalnya saya nggak akan bisa ngasih semua aplikasi dibahas satu-satu, kan garing banget. Teknik belajarnya kayak gini doang sih sebenarnya. Kalau udah ngeluar. Ini kalau Kali Linux kelihatannya kayak command line, kayak grafik, tapi semua command line. Jadi cara belajarnya gini, DIRB -H. Oke, ini kita bisa lihat helpnya. Ini mah langsung fatal di sini, error dia. -help keluar nggak? Fatal. Ya berarti dia enter doang, DIRB enter. Oke, keluar ya. Satu lagi, Nikto. Ini contoh aja nih, ada beberapa ya. Ini keluar, -H. Satu lagi, Nmap. Tadi kita udah praktekkan ke presidenri.go.id. Ini keluar. Kalau lu baca kayak gini, pusing. Soalnya pilihan opsi yang bisa kita pakai banyak banget. Pusing banget. Cara teknik bacanya, baca manual seperti ini, caranya gampang. Cari kata-kata example. Terus contek, udah gitu aja. Jadi lu lihat apa, ada example, contek, example, contek. Terus ini buat apa, cari di Google, kira-kira gitu ya, example. Jadi saya juga gitu, kalau lihat aplikasi yang dilihat example apa, contek. Oke, misalnya kita DIRB. Sorry mana?
mana tadi teh? Dir B, enter. Ini saya lagi lewat 3 router loh ini. Ini masih pakai ini nih, saya kasih tahu doang. Nih, gue masih kayak gini jaringannya ya. Jadi jaringannya ribet nih sebenarnya. Saya nggak langsung connect dari Kali Linux ke sini kagak. Saya masih lewat ini. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Ini kelihatan dir B HTTP URL directory. Ya udah. Jadi dir B HTTP //. Jadi kalau ngetes bisa di laptop masing-masing. Udah gitu hajar. Cuman salah satu tugasnya kalau nggak salah install Kali Linux tuh. Oke. Anda punya pilihan, installnya bisa pakai OVA, bisa juga install dari ISO. Kalau boleh saran sih, saya berapa kali pakai OVA sebel. Soalnya gede banget harddisknya, nggak kuat. OVA tuh gede banget tuh harddisknya, hati-hati. Kalau saya cenderung pakai ISO, harddisknya kecil. Cuman ISO kayak install sistem operasi biasa. Jadi ISO aja sih kalau saya saranin sih. Oke, kita akan nyerang ke sana 192.168 100 ya. Oke, enter. Ya udah gitu doang. Hajar sudah sana. Perhatiin dia ngecek semua folder loh satu-satu. Dia cek semua folder, nanti dia kasih lihat foldernya apa aja. Ini yang bisa jadi laporan. Kira-kira gitu ya. Nih dia ngasih tahu kode berapa. Oke. Kalau kodenya 2, oke atau tidak oke? Oke ya. 4, forbidden. Nah, ini harus diingat di dalam kepala. Di internet, kode ini hampir sama untuk semua aplikasi. Kalau 1 biasanya informasi, 2 oke, 3 redirect, 4 masalah ya. Kalau 5 ada problem lah. Klien ya kayak gitu, dan itu hampir standar di semua internet kayak gitu. Oke. Nah kayak gini langsung keluar direktorinya, kodenya berapa, size-nya. Nah ini kode-kode ini yang jadi seru nih, dicatat-catatin aja. Oke. Ini kalau pakai dir B, saya Ctrl C ya, soalnya panjang banget. Kita bisa masuk lagi. Nikto. Oke. Nikto more aja ya. Oke. Ngapal gua. Si Ono kagak apa. Jadi ada di wiki saya juga sih. Kalau nggak cari di wiki gua lebih gampang lah. Nih ya. Saya akan cari Nikto ya di sini. Nikto. Ini Nikto, cara menggunakan sederhana, kita bisa lihat kayak gini. Nikto --host target. Jadi cuma gitu doang sih. Nikto --host targetnya pakai HTTP nggak sih? HTTP ya. HTTP //192.168.100. Udah. Nah, langsung keluar tuh masalahnya apa aja. Itu kalau ini kan baru temuan, kita menemukan ini, nanti copy paste cari solusi. Kalau mau spesifik dengan apa sih namanya ChatGPT, mau lihat solusinya, kita harus bilang kayaknya untuk server harus ditulis lengkap ya. Solusi untuk ini, untuk servernya Apache, sistem operasinya Ubuntu berapa, kayak gimana. Semakin presisi pertanyaannya ke ChatGPT, dia akan ngasih jawaban yang presisi, yang bagus. Gitu. Ini gue ngomong jujur dulu ya, gue pakai ChatGPT buat nulis paper jurnal soalnya. Ini jujur sih, kadang-kadang kita sebagai manusia karena kemampuan otak terbatas, otak kita kan cuma berapa senti nih. Nah, kadang-kadang saya nggak masuk gitu. Pikirannya nggak kemasuk karena gue belum sempat baca apa gimana, nggak sempat baca. Jadi saya sering pakai ChatGPT, gue nanyain gimana, oke, dia ternyata udah baca yang sana, jadi bisa gue masukin jadi ide dalam paper jurnal gitu, kira-kira kayak gitu sih jahatnya Ono. Tadi pagi baru submit paper jurnal ke Korea satu, cuma gitu. Paper jurnalnya tentang pertandingan hacker di Indonesia. Kita kemarin bikin pertandingan hacking competition CTF buat level SMA. Sekarang gue pengen nanya sama lu pada,
Kira-kira hacker di Indonesia banyaknya di mana? Yang muda, hacker muda ya, level SMA, SMK. Daerahnya? Ya, boleh daerah, boleh kota, boleh provinsi, di mana? Malang, Surabaya, Jogja. Surabaya, Jogja salah. Malang. Yang benar Malang. Gede banget di Malang, dahsyat loh. Saya sampai kaget. Dan waktu kita bikin acara itu, Malang itu dari 3 SMK, SMK Telkom, SMK. Hah? Oh, lulusan sana. Oh, ini tampangnya kayak gini nih bentuknya. Tapi itu saya kagum sih, asli. Malang. Oke, pertanyaan kedua. Untuk jadi hacker butuh waktu belajar berapa lama? Anak SMA ya, ingat ini anak SMA. Berapa lama dia sampai jadi hacker? 3 bulan. Di bawah setahun. Di bawah, rata-rata hampir setahun. Tapi yang juara satu kita kemarin 4 bulan. Dia belajar. Tapi dia backgroundnya bukan TKJ. Backgroundnya adalah programmer RPL dan dia mainnya Python dan dia ikutan LKS. LKS kan lomba keterampilan siswa nasional ya. Dia ikut LKS-nya untuk data science. Dan dia jago di situ. Dia orang data science sih sebenarnya, orang data science, programmer Python, data science, biasa pakai Python. Terus ada pengumuman, ada pertandingan hacking kayak gini. Terus kita selama 4 bulan kita kasih workshop anak-anak itu 4 bulan, 8 kali workshop, 7-8 kali workshop. Dia ikut juara 1 langsung. Jadi kalau mau cari hacker-hacker yang itu buat di kantor, carinya programmer yang masih muda-muda, itu dikasih dikit. Jadi daripada cari anak TKJ suruh jadi hacker, mendingan anak RPL jadi hacker lebih cepat, lebih jago. Gitu. Beres ya. Hacker banyakan SMA, banyakan SMK. SMK. Semua tahu. Beres ya. Yang menarik, nggak ada hacker dari Jakarta, nggak ada dari Banten, Bandung hampir nggak ada, Bandung nggak ada, bener nggak ada, Cibinong masih ada, tapi daerah sini mah orang-orang pada nggak kreatif adanya di Jakarta dan teman-temannya. Kalau mau kreatif pindah ke Jawa, itu jadi paper jurnal gitu doang, parah. Nanti ada lagi bidang-bidang yang paling susah buat hacking tuh ada digital signature susah, file sharing gampang, kita analisa lagi dari soalnya. Beres ya? Ini beres ya? Jadi bisa jawab tugasnya bisa. Ini udah ada contoh-contohnya, tinggal nanti bikin server buat diserang, dihajar, langsung bikin laporan. Laporannya kalau bisa ada saran juga. Gitu. Sekarang masih dari waktu. Ada pertanyaan lagi nggak? Yuk. Kalau itu mesti HTTP atau bisa port lain Pak? Yang itu dia. Itu harusnya bisa port lain sih. Bisa add by IP gitu. Saya kasih gini aja. Ini kebetulan 80 ya. Jadi saya kasih 80 nya. Kalau port lain ya lo ganti portnya. .2 aja. Tapi ini itu buat web ya. Web tapi webnya port tidak harus 80. Web kan kita kasih .2 port berapa gitu. Udah keluar. Gitu. Nah, untuk Nmap udah tadi ya. Nmap udah ya. Nah, ini masih ada, 7 menit. 7 menit kalau di saya nih, di laptop saya masih 7 menit. Nih, Nmap, biasanya Nmap buat ngelihat ini aja ya, Nmap min V min A 192, 168, 100. Ini yang normal. Kalau ini masih normal. Nmap minus V min A. Oke, itu masih normal, kita ngetes port scanning di sebelah sana. Kalau kita melakukan serangan, kita nggak kayak gini caranya. Nmap bisa melakukan serangan loh, hati-hati. Nmap bukan cuma port scanning, kita bisa ngejebol ke dalam Nmap. Nah, caranya kalau pengen melakukan serangan dari Nmap, caranya di sini nih. Tulis saja Nmap. Di sini ada catatan saya teknik nyerang pakai Nmap. Nih, ada scan mesin, kita bisa hack FTP password, telnet password, SMB password, itu udah hack, nyerang. Oke. Caranya supaya bisa nyerang, oke, kita harus cari ini nih, skripnya. Ditambahin skrip tambahan.
Kebetulan di internet ada yang nyimpan script kayak gini dan ini harus dicari nih, harus di-download. Oke, ini kebetulan nggak saya tulis downloadnya dari mana. Ada yang saya tulis di downloadnya, ini kalau nggak salah saya tulis. Nah, ini ditulis nih. Ini downloadnya dari sini nih, Nmap SVN script SMB brute NSA. Nah, kalau udah dapat downloadan ini, nah ini perlu nih. Ini karena file sharing SMB itu file sharingnya Windows. Oke. Dan ini Anda butuh banget buat ngecek file sharing di kantor. Ini ada orang-orang yang share file nggak? Komputer siapa aja yang share file? Lu hajar dalamnya, file sharingnya apa aja, kelihatan semua. Udah gitu, mulai. Nah ini caranya kayak gini nih. Hostnya bisa network ya, bisa satu jaringan kita hajar semuanya. Dengan cara ini kita nanti outputnya kira-kira kayak gini lah, outputnya. Nih outputnya kayak gini. Ini bisa jebol, sampai jebol passwordnya dijebol, pakai doa semoga passwordnya kayak Ono modelnya 123456789 jebol pasti udah, gitu ya, karena password paling bagus di dunia kayak gitu kita jebol. Ini jujur ini user di rumahnya Ono semua. Jadi catatannya, jadi kalau ada hacker datang ke rumah Ono udah jebol semua sih sebenarnya. Habis rumah gue, tapi alhamdulillah tetangga-tetangga gue orangnya kan nggak terlalu geek kan, ya, jadi ya pada nggak masuk lah ke rumah gue, kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Nih, ini karena waktu cuma berapa menit lagi, saya kasih cerita-cerita overview kayak gini aja ya. Oke, nih jadi nanti ngejebolin kayak gini. Satu lagi yang akan kita hajar, besok kita kerjain, kita akan ngajar ini sebenarnya DVWA buat latihan nih besok ya, DVWA. Kalau Anda bisa, tolong dijalanin full metasploitable, sistem operasi metasploitable-nya di VirtualBox-nya masing-masing. Kalau mau coba-coba bisa ntar malam cobain aja metasploitable-nya. Dalam metasploitable ada DVWA. Oke. Nah, di sini ini adalah beberapa teknik serangan DVWA yang saya catat. Kita bisa belajar command injection, brute force login, SQL injection, cross-site scripting segala macam di sini. Contoh command injection. Ini command injection ya. Command injection, kita kira-kira cara berpikirnya adalah gini, kita punya aplikasi web. Gimana caranya kita ngirim perintah dari luar, dari internet, lewat aplikasi itu bisa nembus masuk ke dalam server. Kira-kira itu command injection. Kebetulan command injection yang dipasang di DVWA adalah command buat ping. Jadi gimana lewat ping kita bisa ngehajar server. Gitu. Kebayang nggak? Ini ping doang loh, kita ngajar masuk server. Seru kalau udah ngerti teknik-tekniknya mah horor. Jadi ini semua nanti kalau udah ngerti, ini intinya adalah server bisa diserang kalau programmernya ceroboh. Itu aja sih sebenarnya. Kalau programmernya nggak ceroboh, servernya susah diserang. Intinya kita harus masang banyak filter di depannya supaya nggak bisa nyelipin perintah ini, perintah itu nggak bisa diselipin. Kalau bisa selipin, jebol masuk ke dalam bubar semuanya. Kira-kira gitu ya. Ini besok kita praktekin. Oke. Nih saya review aja yang sekarang ya. Saya akan review aja. Satu, command injection. Kita bisa masuk ke server. Yang ini parah nih. Kita bikin backdoor. Backdoor, kira-kira gini backdoor. Jadi kita masukin program, buka port tambahan di dalam server itu. Kalau port kan berarti dari luar bisa masuk. Jadi kita buka port di server itu supaya orang dari luar bisa masuk ke port itu tanpa yang punya server tahu bahwa ada program lagi standby di port itu. Orang bisa masuk, kita bisa ngerjain macam-macam di sebelah sana. Itu backdoor. Jadi pintu belakang. Pintu depan port 80. Pintu belakang suka-suka kita taruh di port berapa aja suka-suka. Terus ya, yang ini brute force, ini ngejebolin password buat login, kira-kira kayak gitu yang brute force. Yang ini SQL injection, kita ngejebolin database di server. Tapi gue kasih cerita dikit lah ya.
Jadi waktu itu di Mabes itu waktu jenderalnya pusing ngelihat rudal-rudal itu pusing kan. Udah gitu saya bilang yaudah gini aja dah, dan gue pinterin anak buah lu dah supaya pintar. Langsung dia bilang oke Pak No, saya kirim pasukan khusus buat di training. Oke, gue merah putih gitu ya. Datanglah saya ke Mabes minggu depannya, datang ke Mabes buat server bawa mikrotik supaya jadi wifi. Udah, ini ada pasukan khusus depan gue nih, 30-an anak kalau nggak salah, 30-an orang pasukan khusus. Ini server ya, oke. Ini mikrotik wifi ya. Sekarang gue sadap kayak tadi telnet ya, telnet. Karena tidak dienkripsi kita bisa sadap. Oke, kita dari jam 8 pagi kan, 8 pagi install server, telnet mulai, terus naikin ke sini nih SQL injection. Kita masukin tingkat kesulitannya, kita lakukan SQL injection. Kita inject data ke database, SQL kan database ya, kita hajar ke dalam. Ini kita berhasil masuk, dapat database-nya, tabelnya kita masukin. Ini ada tabel user, hajar masuk tabel user. Kita masukin lagi tabel user, dalam tabel user ada username password. Jebol, passwordnya di hash, kita jebolin hashnya kan, jebol. Jam 3 sore. Izin, kalau di sana semua izin semua ya. Di sini mah nggak pakai izin. Izin, tanya. Oh, lu harus siap. Oh, pertanyaannya apa? Oh, Pak, tadi serangannya sebelah mana ya Pak? Keren banget kok. Dari jam 8 sampai jam 3 udah berbusa. Serangannya sebelah mana Pak? Aduh, bagus gitu. Merah putih pula ya Pak. Merah putih lagi. Arah Republik lu tuh. Emang gak stres gua. Langsung habis itu Pak, kalau kita disuruh terjun payung, suruh nembak bisa. Yang ini mau gue pusing Pak. Oke, kita tutup dulu sampai hari ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada siapa? Weh, mahasiswa. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya hari pertama ini. Sekali lagi kasih applause tangannya dong Pak. Foto hari terakhir ya, foto hari terakhir. Hari terakhir Pak. Oh, oke. Jadi mumpung 3 hari ini kita masih ada 2 hari ke depan.